Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yoga Adiansyah. Saya dari kelas 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang path classification menggunakan mobil net. Selanjutnya, latar belakang masalah. Mobil net adalah teknologi yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi gambar, dog chart, host, dan dengan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Biaya komputasi yang rendah dan waktu efisiensi yang cepat. Mobil net juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi wajah, pengenalan ekspresi, dan memiliki banyak aplikasi praktis termasuk pengembangan sistem keamanan teknologi robotika sosial. Mobil net menggunakan komputer dan teknik pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi dan mengenali objek. Mobil net juga menggunakan isi komputer dan teknik pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi dan mengenali objek. Perumusan masalah. Seberapa baik mobil net dalam mengklasifikasikan objek dalam gambar secara waktu nyata, dan bagaimana kinerja ini dapat ditingkatkan untuk aplikasi waktu nyata yang lebih kompleks. Terus selanjutnya, dataset yang digunakan animasi klasifikasi berisikan data train dan data test. Untuk variabel data yang digunakan saya adalah dog, cat, host, dan dev. Terus processing data. Processing data dilakukan dengan menggunakan objek image untuk melakukan argumentasi, gambar, pemrosesan data lainnya. Kemudian data dimuat dalam bentuk batch menggunakan metode yang dipanggil 2 kali untuk memuat data train dan validation. Argumen dari 4 direktori yang gambar set data target size, gambar batch size. Setelah proses ini selesai, objek berbentuk sebagai generator data yang dapat digunakan dalam pelatihan model kelas. Terus selanjutnya, model dan parameter. Model dasar mobil net adalah jaringan saraf tiruan yang telah dilatih terlebih dahulu menggunakan data gambar yang sangat besar dan simpan dalam bentuk file yang disebut WAV. Menggunakan versi model mobil net yang disediakan dengan konfigurasi input shape sebesar yang berarti gambar yang diterima adalah gambar berukuran 224 kali 224 pixel dengan 3 saluran warna. Lapisan-lapisan ini adalah lapisan-lapisan yang sepenuhnya terhubung dengan jumlah neuron dan ditentukan oleh argumen pertama. Argumen kedua adalah fungsi aktivasi yang digunakan pada setiap lapisan. Terus sini ukuran kebaikan model. Dalam hal ini, ukuran kebaikan model dapat dilihat dari nilai akurasi dan loss pada data validasi yang ditampilkan melalui fungsi evaluasi serta melalui grafik akurasi dan loss pada proses training dan evaluasi model yang ditampilkan pada grafik. Semakin tinggi nilai akurasi dan semakin rendah nilai loss pada nilai validasi, serta semakin stabil dan konvergen grafik akurasi dan loss pada proses training dan evaluasi model. Maka dapat dikatakan model semakin baik dalam mengklasifikasikan data pada dataset tersebut. Terus ranking. Di sini saya berurutan ada di urutan 156. Terus lanjut ke demo.
metode programnya. Di sini ada import, TensorFlow, nanti MP Pandas, CV, terus di sini juga from Google Cloud Drive, langsung menggunakan Drive, terus Pad pada dilakukan untuk memasukkan data set, visualizing data. Visualisasi data di sini for in listening, terus hasilnya adalah nama kelas of sampel. Di sini nama kelasnya dog, bear, horse, dan cat. Terus sampelnya 900, bear, terus dog 900, bear 600, horse 600, cat 700. Hasil dari program ini adalah sebuah data frame DF yang menampilkan jumlah kelas pada setiap repository yang terletak di pet train. Terus di sini grafiknya bisa ditampilkan, saya tampilkan di sini. Terus untuk grafiknya untuk 800 sekian, terus there 600, terus horse ada 600 juga sama, terus cat 600 sekian. Sampel digunakan untuk menampilkan jumlah sampel untuk setiap kelas, dan kemudian kita bisa mengetahui urutan hewan mana saja yang memiliki urutan terbanyak. Outputnya adalah grafik yang menunjukkan jumlah sampel untuk setiap kelas dalam kumpulan data. Di sini 5 figure traces bersifat random. Di sini yang dipanggil itu tadi ada 4, satu horse, bear, cat, dog. Bisa ditampilkan juga ini beberapa saya range-nya ambil 10. Terus ada preferring data. Preferring data digunakan untuk fontnya ini font 2240, terus image-nya 40 pas. Image digunakan untuk mengklasifikasikan dua generator dan data train DS dan validation untuk melatih model pengenalan gambar generator momen gambar dari directory tertentu, melakukan argumentasi data, dan membagi data menjadi kumpulan berukuran 3-2 data pelatih dan data validasi berasal dari directory yang sama, dan ukuran gambar diubah menjadi 224 kali 224 pixel. Terus ini model sequential, model net dijelaskan. Di situ kita membuka model jaringan secara tiruan untuk mengklasifikasi gambar menggunakan arsitektur GeoNet. Model ini terdiri dari beberapa lapisan termasuk global aggregate polling, dan beberapa lapisan padat yang sebagai lapisan yang terhubung sepenuhnya dengan fungsi aktivasi RLU dan softmax. Model tersebut dapat digunakan untuk mengklasifikasikan 4 kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Model jaringan secara tiruan digunakan untuk menyimpan periksa model berdasarkan kinerja terbaik pada data validasi. Model juga dikompilasi dengan mengoptimalkan SGD, fungsi kerugian, kategori konsentrasi, dan metrik akurasi. Model ini terdiri dari beberapa layer, yaitu MobileNet, terus 224. Global Target Polling 2D, dan satu klasifikasi. Total parameter model adalah 4.800
4.805 sekian. Terus training model ini adalah proses latihan model jaringan secara tiruan dengan menggunakan dan flow data pelatihan BS dan data validasi gunakan model untuk batch 32 dan 25 approach. Saya ambilnya 25 approach dan saya 22. Panggilan kembali menggunakan model checkpoint sehingga model disimpan pada effort berdasarkan kinerja optimalnya pada data validasi. Terus di sini akurasi kebaikannya. Lihat. Evaluasi setelah dilakukan proses training, kemudian diketahui akurasi pada model adalah 0.2000. Akurasi lossnya ini 1,600 sekian, terus akurasinya 0,2000. Terus labelnya saya ambil 20 label. Tetapkan BF kemudian tampilkan 20 baris. Pertama dengan menggunakan fungsi head. Dengan demikian program ini ditujukan untuk menampilkan 20 baris pertama dan data frame BF sesuai dengan kolom label yang ditambahkan dengan nilai variabel. Mungkin kesimpulannya, MobileNet adalah teknologi yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi gambar. Mobil ini juga dapat mengklasifikasi hewan. Selain itu, MobileNet juga mampu mengidentifikasi wajah manusia dan mengenali ekspresi wajah dengan potensi aplikasi yang luas seperti sistem pengawasan cerdas robot sosial, interaksi manusia komputer, pemasaran produk, dan avatar. Animasi semakin tinggi nilai akurasi dan semakin rendah nilai loss pada data validasi, serta semakin stabil dan convergent grafik akurasi dan loss pada proses training dan evaluasi model. Maka dapat dikatakan model semakin baik dalam mengklasifikasi data pada dataset tersebut. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.